Udah berapa produksi berapa film yang diproduksi? Apa ya? 5 ada ya? Lebih deh, Mbak. Bahkan ada yang sempat ke Vietnam kemarin? Ya, itu tahun 2016. Lalu tuh film berbahasa Lampung. Berbahasa Lampung. Talentnya. Sebagus apapun cerita, kalau talentnya nggak bisa deliver, ya nggak bakal sampai pesannya gitu. Kita perlu juga mungkin tokoh muda di Lampung yang memang bisa membuat orang itu berpikir ternyata pemuda Lampung itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Ya, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Saat ini saya berada di salah satu kafe yang lagi hits di Bandar Lampung, namanya Sugarnis Coffee. Nah, alamatnya ada di Jalan Panglima Polim di tengah kota, jadi nggak susah. Karena itu kali ini untuk episode channelnya Novi Balga, saya bawa dua narasumber saya untuk nongkrong sekalian di sini, kita bincang-bincang tentang film. Siapakah mereka? Saya perkenalkan satu persatu dulu. Di paling ujung yang berkacamata ada Iin Zakaria. Hai, Mbak Novi. Iin ini adalah yang saya tahu tuh dulu dia juara baca puisi, juara baca cerpen, terus pemain teater, mendirikan komunitas dongeng Dakocan dan sekarang menjadi sineas. Nah, kita ambil yang terakhir sineasnya. Banyak ya. Udah selesai. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Tony Aprito. Bang Tony, tadi mau ngasih ujungnya SHMH, kok nggak ada SHMH-nya, kita ngomong tentang film. Tapi Bang Tony ini adalah kesehariannya memang sebagai pengacara ya, tapi beberapa waktu terakhir ini beliau menjadi seorang aktor. Ada yang menjerumuskan menjadi seorang aktor. Kita ngobrol nanti ya. Oke, In apa kabar? Baik, Mbak. Bang Tony apa kabar? Terima kasih loh sudah bergabung. Sehat selalu. Iya, mau ke Bang Tony dulu ya, In? Iya, nggak apa-apa. Bang Tony soalnya ada newcomer ya. Bang Tony ini baru-baru ini merilis sebuah film pendek dengan judul Meniti Sepi Menanti Yang Pergi, dan sempat masyarakat agak siapa ini gitu ya. Karena selama ini fenomena di Lampung itu ketika menggarap sebuah film, sorry ya, dalam tanda kutip yang main itu aja. Ketika muncul seorang aktor baru, akhirnya menjadi satu perhatian. Terlepas dari seberapa penilaian itu terserah aja orang menilai seperti apa. Bang Tony, gimana rasanya ketika belum pernah main film? Belum pernah kan? Belum. Atau pernah juga di dalam seni peran sebagai pemain teater atau gimana, pernah nggak? Belum juga. Tiba-tiba diajak main film. Kesannya seperti apa? Luar biasa sih. Jadi terjerumus sebenarnya. Dijerumuskan ya, Pak. Siapa yang menjerumuskan Tapi itu? menikmati akhirnya. Oke. Karena memang itu kalau saya lihat luar biasa ya. Ternyata seorang aktor itu sama sekali nggak gampang. Oke. Cukup sulit menjadi seorang aktor karena memang dia harus bisa menghafal. Oke. Terus dia juga Mendalami harus perannya. mendalami perannya. Dia juga harus konsentrasi penuh. Apalagi kalau misalnya memang kayak film-film kita yang kemarin yang cuma berapa menit ya, itu kan bayangin saja cuma 2,5 jam kita take, gambar dan sebagainya, harus besoknya sudah tayang. Itu saya bilang sih ya luar biasa banget buat seorang saya yang pendatang baru memang di situ kan. Ya tapi so far so good. Saya lihat ini memang menjadi suatu yang menurut saya ya adjusted lah, saya ngerasa. Tapi di situ pengalaman yang didapat adalah tadi ya, ternyata untuk menjadi seorang aktor walaupun itu tidak panjang, itu ada tingkat kesulitannya sendiri. Sudah pasti. Karena memang nggak gampang, karena tebal juga itu kemarin kita ya. Banyak juga itu. Kita Panjang dialognya. ini dialognya panjang, tapi begitu kita diperbolehkan untuk intinya improvisasi, yang penting sendingnya, delivery seperti itu. Begitu diberi kebebasan, malah kita lebih malah lebih bisa, lepas ya. Bisa mengeksplor ya. Oke, ke Iin sekarang. Iin, ketika Iin masuk sebagai sineas, itu apa sih yang menarik, yang bikin Iin tertarik untuk menggeluti dunia film? Yang pertama itu aku mulai di film itu 2014 ya, Mbak ya. Kupikir itu kan teknologi yang
baru dan abadi ya. Betul, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya. Jadi mau kita syuting itu 2014, kemudian filmnya rilis, sampai sekarang pun masih bisa ditonton Iya, itu betul. film selagi filenya masih kita Iya, simpan. iya. gitu. Itu Itu sih jejak yang digital itu nggak akan jejak hilang, ya? digital. Aku jadi kayak, waduh ini kayaknya media baru nih buat gue ya, buat Oke. gue. Ini media baru yang asik juga nih. Akhirnya kecemplung dah ke situ. Ketika In masuk dunia film, itu teman-teman udah banyak yang duluan, In. Sudah duluan. Terus gimana nih memproyeksikan diri supaya bisa berbaur sama mereka, kita menjadi bagian dari mereka dan bisa punya nilai plus. Ya. Apa? Basic on-nya kan aku memang aktor teater ya, teater, nyutradarain teater gitu. Jadi Ya. yang silakan. thank you. Red Velvet. Pesanannya ini ya. Senang gue. yang Oke, Red Velvet. Makasih. Terima kasih ya. Oke, thank you. Thank you. Oke. Terus In? Ya, yang pertama itu mesti aku harus belajar dulu, Mbak. Belajar dulu, mengosongkan semua deh ilmu teater itu dan oke, sama-sama keaktoran, tapi pasti ada bedanya. Iya. Pasti ada bedanya. Nah, itu yang aku cari. Pengkarakterannya mungkin ya. Secara pengkarakteran sama sih, kita sebagai aktor misalnya mau main film di situ seperti yang Bang Tony tadi bilang, harus ada hafal juga. Kalau kita kan terbiasa untuk observasi nih, gue dapat peran ini, maka gue harus mencari siapa nih. Oke. Shadow actornya itu siapa nih yang harus gue ikutin, siapa yang harus gue observasi itu tiap hari. Oh, langkahnya begini, oh geraknya begini. Sama di film begitu, di teater pun begitu. Tetapi proyeksi ya, kita bicara soal proyeksi. Proyeksi acting di teman-teman teater itu kan ada jarak. Ini panggung, jarak Ya. kemudian penonton. Iya. Apa yang kamu lakukan di panggung itu harus sampai di penonton Iya, yang paling ujung. Iya. Termasuk Dan- dialognya. Termasuk dialognya. Jadi proyeksi dialog, powernya, vokal yang harus diucapkan itu juga kan menyesuaikan dengan Oke. lebarnya si panggung. Nah, kalau film? Kalau film cuman berapa meter? Oke. Jadi cuman mendesis aja, Mendesis bernafas pun pun kedengeran. kamu akan kedengeran Oke. gitu. Nah, itu yang Jadi susah. lebih detail kan dia. Itu yang Lebih susah detail. sebenarnya. Oke. Itu yang Terus gini In, perkembangan dunia perfilman di Lampung secara global ya, secara umum menurut In seperti apa? Sekarang sih menggembirakan ya Mbak ya. Aku bisa bilang menggembirakan karena sudah bukan hanya banyak teman-teman komunitas itu bukan hanya banyak, tetapi makin kesini tuh karyanya makin asik gitu, makin berkualitas. Anak-anak mudanya juga udah berani coba. Gue pengen bikin film yang genre ini nih, gue bikin film yang begini nih, dan mereka mau mengakui bahwa kita harus lagi belajar untuk menulis skripnya, untuk menulis ceritanya, sehingga sayang kan kalau misalnya kita udah capek-capek bikin film, udah dengan teknis yang bagus, sinematografinya bagus, fotografinya juga bagus, tahu-tahu skripnya Skripnya nggak bagus. Ya. Jadi itu kan harus semua elemen itu harus saling lengkap mendukung. lah. Oke. Dan sekarang tuh teman-teman tuh kupikir wah bagus nih ceritanya bagus dan semua Sebenarnya elemen di situ bagus sih, juga. banyak gitu. cerita yang bisa diangkat ya, termasuk mungkin muatan lokal. Karena dengan maraknya film-film di Lampung, bahkan ada tokoh-tokoh apa tuh budaya yang bilang, kenapa sih nggak ngangkat muatan lokal? Kenapa sih nggak angkat film tentang Lampung gitu? Nah itu mungkin juga perlu menjadi ini juga ya, masukan untuk teman-teman sini. Mungkin tokoh budayanya agak kurang gaul, jadi Gitu ya. itu sudah banyak ya teman-teman yang Tapi mungkin ada hal yang belum Mungkin bisa ya, diangkat. mungkin ya. Iya, karena kalau mau digali banyak sekali sih cerita-cerita dongeng, apa bukan dongeng ya, cerita rakyat. kayak ya urban legend gitu tuh seru Iya. juga tuh buat Oke. ini. Ke Bang Tony lagi. Bang Tony tuh lebih senang nonton film tema apa? Horor. Kita Romen. action juga suka, tapi Action. memang kalau yang kolosal, yang memang kolosal kayak dulu tuh banyak seperti film-film yang Sar sepuh gitu ya. dulu banget tapi itu. Iya. Tapi begitu kita sudah menginjak dewasa sih senang yang memang drama ya. Ya. Terus gini, kan sekarang tuh lebih relatif lebih gampang ya. Film itu pendek, nggak panjang kayak dulu kan. Ya. Terus kalau menurut Bang Tony, ketika kita memproduksi sebuah film, itu hal apa sih yang bikin penonton itu tertarik untuk nonton? Kalau menurut pandangan Bang Tony apa? Apanya? Kompleks banget sih ya. Semua jadi nggak cuman figur,
Oke, figur ya. Figur pertama pemainnya. memang figur, Talent, ya. karena talentnya juga itu yang mungkin Jadi dilihat daya siapa tarik sih yang ya. main Iya, kan, gitu, daya betul. tarik. Begitu yang main mungkin tidak menarik, mungkin tidak katakanlah dilihatnya tidak sesuai sama perannya, Catching deh. nggak eye catching, mungkin bisa jadi orang mungkin Oke, skip gitu. iya. Kedua mungkin lokasi, saya bilang sih lokasi itu juga penting. Makanya saya ingat ada film yang The Last of Mohican. Oh ya. Itu Daniel Day-Lewis, itu yang mainnya Daniel Day-Lewis. Itu saya ngebaca juga itu soal itu, info film tentang itu saya detail baca itu, bagaimana dia ngambil lokasinya seperti apa, sutradaranya, dan termasuk pemeran itu sendiri, dia sudah mempersiapkan itu berbulan-bulan sebelumnya Oke. menjadi seorang anak kepala suku Jadi ya Mohican sebenarnya terakhir itu. sebenarnya bukan hal yang mudah sih memang dibilang Bang Tony tadi ya. Walaupun dia singkat ceritanya, tetap ketika pendalaman karakter itu harus dilakukan ya harus ada observasi tadi sih. Luar biasa, dan dia harus prepare. Iya. Makanya orang sepertinya kalau kita terlalu cepat 2 hari kita jadi. Kalau mau buat film yang benar mungkin kita perlu setengah tahun sebenarnya. Sebenarnya kalau soal jadi sih jadi, tapi mungkin tingkat maksimalnya jadi nggak dapet gitu ya. Makanya sebenarnya harus ada sebelum produksi itu kan memang harus, kalau kayak di Amerika kan memang sudah diundang. Ini yang memerankan ini siapa, siapa, dan itu diadu. Jadi ini kalau lamarannya langsung bisa. Iya. Ya kenapa pemirsa? Kenapa saya mengundang seorang Bang Tony Aprito? Karena lamaran sudah mulai berdatangan ke beliau untuk ikut main film lagi gitu kan. Benar-benar terjerembab dalam dunia perfilman Lampung. Tapi kenapa enggak? Ketika itu bisa menjadikan lebih bergairah gitu kan, membuat lebih bersemangat lagi, lebih penonton bisa menarik penonton lebih banyak, kenapa enggak? Melebarkan ini ya, melebarkan jaringan. Jadi akhirnya nanti Bang Tony ini profesinya sebagai bintang film, hobinya pengacara. Kembali. Lawyer tetap. Main bisnis tetap lawyer. Tetap ya. Udah berapa produksi berapa film yang diproduksi? Apa ya? 5 ada ya? Lebih deh. Bahkan ada yang sempat ke Vietnam kemarin? Ya itu tahun 2016 lalu tuh film berbahasa Lampung. Berbahasa Lampung. Oke. Bahasa Lampung, genre film drama. Itu diundang ya, diundang. Ya, alhamdulillahnya tuh lolos filmnya di festival di Hanoi. Di Hanoi. Nah, pertanyaanku gini, kembali lagi tadi dari level SMK itu ada multimedia, mereka memproduksi film. Iya betul. Belum lagi para sinias yang bertaburan di Bandar Lampung ini, di Lampung. Nah, tingkat persaingannya, kompetisinya di apanya nih yang bisa membuat film itu jadi booming? Di bagian apanya? Pertama cerita. Ceritanya memang. Ceritanya. Oke. Tadi yang dibilang Bang Tony tadi, Enggak. talent tadi masuk? Talentnya. Sebagus apapun cerita, kalau talentnya nggak bisa deliver ya nggak bakal sampai pesannya gitu. Sambil minum ya? Ya, sampai minum. Aku juga dari tadi lirik-lirik sebenarnya. Iya sih, sebagus apapun cerita, tapi ketika pemainnya tidak bisa memerankan dengan baik gitu ya. Jadi dia nggak ya lolos gitu aja, lewat gitu aja gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Ditonton sih tapi nggak berkesan gitu mungkin ya. Oke. Bener banget. Ada berapa ini sih di Lampung ini kalau komunitas film ada ya? Banyak sekali. Nggak cuma di Bandar Lampung ya, ada di Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung banyak ya. Terus Pringsewu ada, di daerah Pesawaran ada. Banyak banget. Dalam waktu dekat ada yang mau diproduksiin? Ada Boleh dua. kasih bocoran? Bocorannya dua. Yang pertama itu bareng kawan-kawan lah ya, bareng Golok dan lain-lain. Judulnya nanti deh ya. Oke. Kasih bocoran dikit aja. Yang Terus bocoran yang kedua nih gara-gara main ke mangrove kemarin gitu. Terus? Itu sampai detik ini sih masih kepikiran, judulnya adalah Two Women in the Forest. Oke. Two Women in a Forest. Ceritanya gimana nanti deh kejutannya. Talentnya? Talentnya kayaknya mau ngelamar yang sebelahnya. Udah ada manajer loh sekarang? Nggak bisa langsung. Kamu juga Buat ya manajer ya? masalahnya. Oke, kita tunggu deh filmnya Iin ya. Bang Tony, apakah ketika Bang Tony sudah masuk ya, disengaja atau tidak, terjun sendiri atau diterjunin gitu ya ke dalam dunia perfilman? Dicemplungin ya. Lampung ini ada nggak passionnya ke situ? Berasa?
Ada ya? Ada ya? Ada. Cukup kuat. Lumayan kalau sekarang. Kalau gitu terima aja lah. Aku nanya ini, Bang, itu kan kalau abang kan beracara ya Bang ya. Ketika sedang beracara itu butuh acting nggak Bang? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya Bang ya. Artinya dia bisa diaplikasi juga ya. Makanya aku bilang. Makanya connect. Makanya connect. Kita waktu melakukan pembelaan, itu seperti itu juga sih. Bagaimana kita berjuang untuk mengadopsi pemikiran dari klien kita, kita terjemahkan di persidangan itu, Sebab melawan hakim, melawan lawan atau jaksa di. aku pernah dengar soalnya temanku itu jadi dosen untuk ilmu acting. Untuk aktoran ngajarnya para pengacara. Gitu ya. Oke, ya. Kayak aku bilang, oh ini rupanya Ya ini sih sebenarnya bukan aplikasi sesuatu yang ya. kebetulan sih Connected sebenarnya. ya, Bang, ya. Oke. Terus gini Bang, apa yang ingin Bang Tony sampaikan ketika Bang Tony sudah tahu, sedikit banyak sudah tahu lah bagaimana perkembangan film di Lampung. Apa aja kan yang sudah diproduksi, temanya lah setidaknya. Ada yang mengangkat kearifan budaya lokal, ada lagi tentang apa tuh namanya, kalau anak-anak festival film tuh biasanya lebih kepada kehidupan hari-hari. Menurut Bang Tony seperti apa? Ada usulan nggak tematik apa yang menarik untuk diangkat? Kalau saya sih sebenarnya berkesan dari dulu tuh kayak Sidul anak sekolahan. Oh ya. Jadi gini, kita perlu juga mungkin tokoh muda di Lampung yang memang bisa membuat orang itu berpikir ternyata pemuda Lampung itu seperti itu. Pemuda Lampung itu ternyata orang yang bermartabat. Pemuda Lampung ternyata orang yang punya intelektual bagus. Sehingga kalau kita pernah nonton Sidul itu, bagaimana kita menunggu minggu depan itu. Penasaran. Jadi memang ditunggu episode berikutnya ya, itu. Oke. Karena dapat banget peran. Yeah. Ada Jainab, ada Sarah dan itu sebagainya. melegenda banget ya. Dan melegenda itu bisa jadi kalau sekarang ini kan banyak orang buang waktu dengan cuma main game, Gadget, dengan cuma mungkin nongkrong habis itu selesai pulang. Coba kalau sekarang sudah dipikirkan ada orang-orang yang bisa berpikir seperti itu, seperti Iin juga mungkin terus itu yang penggiat film yang lain. Punya yang seperti itu, filmnya seperti itu, saya yakin itu booming. Oke, ya. Jadi ini ide yang bisa diambil untuk jadi bahan pertimbangan ya. Kadang-kadang mungkin kalau orang buat film itu terlalu berat kali mikirnya ya. Jadi akhirnya penggarapannya juga nggak tuntas, In. Bagus sih, bagus. Tapi kalau dia diangkat ke layar lebar mungkin masuk. Tapi kalau untuk film pendek jadi agak berat gitu. Memang ada porsinya sih Mbak. Bagaimana treatment film pendek dan bagaimana treatment film panjang dan serial. Itu beda-beda. Satu lagi yang mau aku tanya, ada nggak support dari pemerintah untuk dunia perfilman di Lampung? Selama ini sih yang support teman-teman komunitas. Kebetulan aku kan di klub nonton ya. Aku punya klub nonton. Tanggal 20 ini kita nanti tayangnya dalam bulan Maret juga kan, tanggal 30 Maret nanti kan ya. Akhir Maret ini adalah Hari Film Nasional. Tanggal berapa itu persisnya? 30 apa 30 Maret itu Hari Film Nasional, dan biasanya tuh kita memperingati Hari Film itu kumpul komunitas yang di leading oleh klub nonton gitu. Memang agak sulit sih mencari para pihak yang juga peduli untuk adalah di dalam situ support. Walaupun sudah ada lembaga Dewan Kesenian? Ya, Dewan Kesenian sih support kita ya dengan memberikan fasilitasi soal tempat ya, gedung pertunjukannya yang representatif banget ya dengan 7.500 lumennya itu dan layar yang bagus banget. Sampai saat ini sih yang ku bilang masih cuek, masih ada perhatian peduli Dewan Kesenian Lampung. Tapi bisa nggak dibilangin kalau Dewan Kesenian itu perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi? Ya juga nggak juga ya? Sebenarnya ada dinas khusus ya? Ada Oke, baiklah. Pariwisata gitu kan harusnya, karena ini kan bagian dari ekonomi kreatif kan. Iya, betul sekali. Sebenarnya banyak sekali angle yang bisa diangkat untuk buat film. Oke, terakhir sebelum kita closing, idola apa pemain film atau aktor yang paling didolain siapa? Siapa ya? Oh,
Yang luar nggak apa-apa ya? Apa-apa. Joker. Joaquin Kenapa? Phoenix. Kenapa Indonesia? Menurut lo Indonesia nggak? Nggak kurang? juga, nggak juga. Kalau ada perbandingan, aku masih sangat suka dengan Joker. Joaquin Memprovokasi Phoenix. aja. Oke, kalau Bang Tony, idolanya siapa? Al Pacino. Al Wah, Pacino. Pacino legend sekali ya. Berkarakter banget, ya. Terus yang diadaptasi dari Al Pacino apa, Bang? Apa ya? Ya sudah tua masih good looking satu ya. Oke. Terus dia memang nggak pernah nggak total dalam bermain. Selalu total. Totalitasnya luar biasa itu orang. Oke, ketika sedang memerankan. Oke. Closing statementnya dari Bang Tony untuk dunia perfilman di Lampung apa yang mau disampaikan? Ya, seperti pemerintah juga sih mungkin kerja. Tapi memang kalau bisa sudah ada fokus yang saya bilang tadi. Mungkin penggiat film sudah berpikir untuk mengangkat budaya lokal atau kearifan lokal yang seperti yang saya bilang tadi, ada seorang tokoh lah yang dibuat yang mungkin bisa dari yang dia muda, setengah tua dan sebagainya seperti itu, jadi orang layak menonton dan bisa diangkat menjadi nasional nantinya gitu, insya Allah. Baik. Thank you Bang Tony. Lu apa yang mau disampaikan? Bikin aja film yang bagus. Ya, Nanti film akan menemukan penonton. siap. Terima kasih ya, Iin, sukses selalu, ditunggu film Thank you, Mbak. Mangrove ya. Terus ya. Bang Tony terima kasih, sukses selalu Bang. Mohon untuk tidak menyesal sudah terjerumus di sini ya, lebih baik diikutin aja alurnya. Nggak apa-apa, Bang. Tidak boleh. Dan ini menjadi bagian juga kan, tadi kan bisa diaplikasikan juga dalam profesinya Bang Tony sebagai seorang Betul banget, dan kita jadi punya penonton baru, ya, para betul. pengacara. Itu tadi maksudnya. Ketika seorang Bang Tony yang tadinya tidak dikenal dalam dunia panggung, dunia perfilman muncul, kan jadi merambah tuh pasarnya. Teman-teman pengacara jadi pada suka semua akhirnya nonton kan. Komunitas-komunitas yang ada tempat Bang Tony ikut semua. Makin bertambahlah banyak ya. Terima kasih, sukses semua untuk semuanya, sukses selalu. Terima kasih untuk waktunya dan pemirsa. Demikianlah akhir dari obrolan kita dalam channelnya Novi Balga kali ini. Kita bahas tentang film. Karena keterbatasan waktu itu kita harus sudahi sampai sini, tapi jangan sedih, kita akan lanjutkan kembali dalam episode berikutnya dengan tema yang berbeda, dengan obrolan yang lebih seru lagi. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Minum. Dadah.